Oke, selamat datang semuanya. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau buka media sosial sekarang tuh rasanya kayak masuk ke medan perang? Dulu kayaknya adem ayem, sekarang wih isinya perang opini mulu, nggak ada habisnya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini. Gimana ceritanya lingkungan digital kita sekarang ini justru malah mengikis kemampuan kita buat mikir kritis. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ngebangun lagi pertahanan mental kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dulu dari situasi medan perangnya, yaitu media sosial. Terus, kita bongkar resep jitu yang sering banget dipakai kaum populis. Habis itu, kita lihat apa sih bensin yang bikin apinya makin gede. Nah, setelah itu kita kenali 4 jebakan pikiran yang sering nggak kita sadari. Dan, yang paling penting, kita tutup dengan gimana caranya melindungi pikiran kita. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama, yuk kita lihat dulu deh, seberapa drastis landscape digital kita ini udah berubah. Soalnya ini jadi fondasi dari semua yang bakal kita obrolin nanti. Coba kita flashback sedikit. Ingat gak sih media sosial beberapa tahun yang lalu? Isinya ya palingan meme lucu, tren coffee dalgona, foto-foto liburan, santai kan? Sekarang coba bandingin, rasanya kayak masuk ke arena gladiator. Beda pendapat dikit aja, langsung diserang habis-habisan. Fokusnya itu bukan lagi soal argumen siapa yang benar, tapi soal siapa yang paling kencang teriaknya. Nah, pertanyaannya jadi, loh kok bisa sampai kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih krusial lagi nih, semua kebisingan dan drama nonstop ini, apa dampaknya ke aset kita yang paling berharga, yaitu kemampuan kita untuk berpikir jernih, mandiri, dan kritis. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu biang keladinya, yaitu munculnya narasi-narasi populis yang jujur aja dirancang dengan sangat cerdas buat ngelewatin filter logika kita dan langsung nembak ke emosi. Nah, inti dari resep ini adalah narasi kita lawan mereka. Ini tuh alat paling sakti buat mematikan logika. Kenapa? Karena dia nggak nyerang akal sehat kita, tapi langsung nyerang perut kita, emosi, ketakutan, dan kebutuhan kita akan jawaban yang simpel. Apalagi pas zaman lagi susah, kita kan pengen banget penjelasan yang sederhana dan ada kambing hitam yang jelas kan. Dan resepnya itu luar biasa simpel tapi ampuh banget. Cuma 3 langkah. Pertama, kasih penjelasan yang gampang banget dicerna. Kamu susah hidupnya? Itu bukan karena sistem yang rumit kok, tapi karena mereka. Nah, langkah kedua, langsung ciptakan musuh bersama. Siapa mereka ini? Bisa kaum elit, imigran, atau kelompok lain. Pokoknya ada yang bisa disalahin. Terakhir, langkah ketiga, sang tokoh tampil sebagai pahlawan. Tenang, cuma saya yang bisa lawan mereka dan nyelamatin kalian. 3 langkah ini, wah, efektif banget buat narik pengikut. Disinilah letak masalahnya. Kalau 3 langkah tadi udah dimainkan, diskusi di ruang publik itu nggak lagi soal adu data, adu fakta, atau cari solusi bareng. Udah nggak penting lagi. Fokusnya geser total jadi adu loyalitas. Pertanyaannya bukan lagi apa yang benar, tapi kamu di pihak siapa? Nah, di titik inilah kemampuan berpikir kritis mulai sekarat. Oke, kalau tadi narasi populis itu kita anggap sebagai korek apinya, sekarang kita lihat apa sih yang jadi bensinnya. Apa yang bikin api ini jadi berkobar gede banget dan nyebarnya cepat banget. Metafora ini pas banget ya. Populisme itu koreknya, media sosial itu bensinnya. Sebenarnya narasi-narasi kayak gini tuh udah ada dari zaman dulu. Tapi, belum pernah dalam sejarah manusia ada bensin sekuat algoritma media sosial zaman sekarang. Algoritma inilah yang ngegas polarisasi sampai ke tingkat yang ekstrim. Kita harus paham satu hal penting soal algoritma. Tujuan utama dia itu bukan buat ngasih kita info akurat, bukan buat bikin kita lebih pintar. Tujuannya cuma satu, engagement, keterlibatan. Algoritma didesain untuk nahan perhatian kita selama mungkin di platform. Caranya, ya dengan ngasih konten yang paling mancing emosi, mau itu marah, benci, atau sekedar merasa dibenarkan. Soal benar atau salah, itu bukan urusan algoritma. Nah, hasilnya apa? Kita semua, sadar atau enggak, jadi terperangkap di dalam yang namanya echo chamber atau ruang gema. Coba bayangin Anda ada di dalam goa, dan algoritma itu cuma mantulin suara dan keyakinan Anda sendiri, terus-menerus, makin lama makin kencang. Akibatnya, kita jadi terisolasi dari sudut pandang lain, dan curiga sama orang-orang di goa seberang jadi makin menjadi-jadi. Jadi apa dong yang terjadi sama cara kita berpikir kalau terus-terusan kena paparan kombinasi populis dan algoritma ini? Yuk kita bedah bareng 4 jebakan mental yang paling sering muncul. Jebakan pertama, merasa superior. Ini bahaya banget. Biasanya, seorang tokoh populis akan meyakinkan pengikutnya kalau mereka itu kelompok yang spesial, yang paling pinter, yang udah sadar. Jadi, siapapun yang ada di luar kelompok mereka, otomatis dicap bodoh, jahat, atau bahkan musuh negara. Perasaan superior ini bikin kita jadi tuli sama argumen dari pihak lain.
Jebakan kedua, ini jurus klasik namanya ad hominem. Gampangnya gini, daripada capek-capek mikir buat ngebantah argumen orang pakai data dan logika, yang mana itu susah, jauh lebih gampang buat nyerang pribadi orangnya. Kasih julukan jelek, pertanyakan niatnya, ungkit-ungkit masa lalunya. Kalau audiens sudah terlanjur benci sama orangnya, argumen sepinter apapun nggak bakal didengerin. Jebakan ketiga ini agak lebih licin. Misalnya ada seorang tokoh yang ketahuan nyebar data salah atau pakai cara-cara yang nggak etis. Nah, tindakannya itu bahkan dibenarkan dengan alasan demi tujuan yang lebih besar. Mentalitas tujuan menghalalkan segala cara. Para pengikutnya pun jadi bisa memaklumi karena mereka percaya semua ini dilakukan demi kebaikan kelompok mereka. Nah, ini dia jebakan terakhir yang paling sinis. Walaupun seorang tokoh itu punya kuasa dan pengaruh yang super besar, dia akan selalu membangun narasi kalau dirinya itu korban. Setiap ada kritik atau berita miring, langsung dibingkai sebagai serangan terkoordinasi dari musuh-musuh jahat. Taktik ini cerdas banget, karena setiap serangan yang datang justru jadi bukti kebenaran narasi itu dan bikin para pengikutnya makin solid dan fanatik. Oke, kita udah ngebahas masalahnya, mulai dari medan perang medsos, resep populis, bensin algoritma, sampai jebakan-jebakannya. Sekarang bagian yang paling penting. Terus kita harus gimana? Ini ada beberapa pola pikir praktis yang bisa kita latih bareng-bareng. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, fokus pada metode. Selalu biasakan bertanya, gimana cara argumen ini dibangun? Tujuannya buat cari kebenaran atau cuma buat mematikan diskusi? Kedua, pisahkan orang dari argumennya. Latih kepekaan kita buat ngenalin kapan serangan ke pribadi orang dipakai cuma buat ngeles dari argumen yang logis. Ketiga, lawan perasaan superior. Begitu Anda mulai merasa jadi bagian dari kelompok paling benar, anggap itu sebagai lampu kuning. Itu tandanya ego Anda lagi dimanipulasi. Keempat, aktif cari pandangan berbeda. Sengaja cari informasi dari sumber yang biasanya enggak Anda baca. Keluar dari gelembung nyaman Anda. Dan yang terakhir, ingat, nggak ada yang 100% rasional. Bahkan tokoh yang paling kita kagumi sekalipun bisa salah. Kesadaran ini bikin kita tetap rendah hati dan kritis. Pada akhirnya, ini inti dari semuanya. Di era yang super bising ini, tujuan kita itu bukan buat nyari satu idola atau satu kelompok yang sempurna tanpa cacat. Bukan itu. Tujuan kita adalah melatih diri kita sendiri setiap hari untuk menjadi pribadi yang bisa berpikir secara mandiri. Karena pada akhirnya, kemampuan berpikir itulah yang bakal jadi kompas sejati kita untuk mengarungi lautan informasi ini.